Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Reno Nadiandi. Kali ini saya akan kembali membahas mengenai cara desain menggunakan Canva ya, suatu aplikasi yang biarpun ada versi gratisnya tapi kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Setelah saya kemarin keasikan main YouTube Short ya, sekarang balik lagi ke channel saya yang biasa ya. Oke teman-teman, jangan dilihat-lihat ya, rambut saya emang karena motong sendiri jadi pendek sebelah ya, yang lebih kiri, yang kiri lebih pendek daripada yang kanan, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita akan membahas mengenai caranya bikin thumbnail untuk YouTube ya. Kan teman-teman kemarin ini sudah belajar cara bikin musik, upload musik yang bisa menghasilkan uang di YouTube ya. Tapi jangan lupa kita juga harus bisa bikin thumbnail yang menarik supaya orang mau klik ya, entah itu teman-teman gunakan untuk musik atau untuk channel yang dengan niche yang lain ya. Nah, kali ini kita akan mulai dengan ketik aja di sini thumbnail. Oke ya, kita ketik YouTube thumbnail. Nah, teman-teman, di sini ada dua pilihan. Yang pertama, kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Nah, misalnya teman-teman, kita sudah membuat konten tentang tempat wisata di London misalnya ya. Kita cari dulu yang kira-kira cocok ya. Yang kira-kira cocok dengan London. Sebenarnya teman-teman bisa pilih yang mana aja kecuali yang makanan, olahraga ya, itu nggak nyambung ya. Nah, bisa dipilih dengan misalnya ini ya. Ini nyambung nih tentang jalan-jalan. Nah, sekarang kita akan persiapkan gambarnya. Misalnya karena kita sedang membuat video tentang London, maka kita ketik aja London. Kemudian kita pilih image. Lalu kita cari image yang tidak ada copyrightnya ya. Klik tools, lalu klik usage right. Pilih yang Creative Commons License. Kemudian kita cari gambar London yang karena di sini versinya horizontal, kita cari juga yang gambar yang posisinya horizontal ya. Nah, misalnya ini ya, ini mewakili London saya kira karena ada London Eye-nya. Kemudian kita save as. Kemudian kita save. Lalu kembali ke Canva, lalu ini kita drag. Jadi di metode dengan menggunakan template ini kita bisa tinggal hanya mengganti tulisan dan gambar saja ya. Ini kita buat dia fit to frame-nya, kemudian send to back ya. Oke, kemudian ininya kita ganti, misalnya where to go in London. Nah, karena ini London Eye di sini, ini kita bisa pindahkan. Ini mungkin saya hapus aja. Lalu ratanya kita jadi rata kanan ya. Oke. Ya, karena dia ini ya. Nah, kemudian kalau begini kan tulisannya kurang jelas, kita kasih bayangan. Kita klik effect, lalu pilih shadow. Shadownya kalau saya biasa transparansinya saya fullkan. Kemudian bayangannya supaya jelas kasih warna hitam ya. Oke, ini misalnya sudah di sini. Lalu karena London atau Inggris identik dengan merah, kita ganti warnanya jadi merah. Oke, selesai ya. Bagian pertama membuat thumbnail dengan menggunakan template yang sudah ada sudah selesai. Ini bisa teman-teman kreasikan sendiri nantinya. Lalu yang kedua, kita bisa membuat gambar sendiri tanpa menggunakan template. Kita bisa menggunakan gambar yang ini dan dipadukan dengan beberapa elemen yang memang sudah disediakan oleh Canva ya. Nah, misalnya gambarnya sama ini, kita copy aja ya. Kemudian kita ini tetap ya tulisannya misalnya ada seperti itu, lalu kita tambahkan beberapa elemen. Nah, ini detach dulu ya. Nah, misalnya saya akan posisikan dia di sini.
send to back. Oke, lalu kita tambahkan beberapa ornamen. Misalnya teman-teman kalau kesannya atau menggunakan bahasa yang gaul, misalnya teman-teman bisa pakai elemen-elemen yang kesannya lebih funky ya, misalnya kayak seperti ini. Nah ini ya, nah ini teman-teman bisa, biarpun dia elemennya kecil begini, tapi teman-teman bisa jadikan dia bidang gambar, bisa jadikan dia elemen yang besar ya. Misalnya tinggal kita tarik aja, lalu kita putar. Nah dia akan jadi seperti itu ya, lebih oke. Jadi kesannya lebih ceria ya, lebih anak muda lah ya. Nah tulisannya bisa teman-teman ganti dengan tulisan yang juga nggak kaku, misalnya seperti ini ya. Ini udah jadi keseringan saya pakai huruf ini ya, misalnya yang ini ya. Nah seperti ini, where to go, ini bisa kita, nah supaya tulisannya bisa digedein. Nah seperti itu ya. Lalu tips and triknya, kalau di sini kan kayaknya biasa banget, teman-teman juga bisa tambahkan elemen yang lainnya. Misalnya pakai shape ya, ketik shape aja. Nah cari elemen yang lain, misalnya mau ditambah ini, misalnya ini bisa kita kecilin ya. Nah misalnya seperti itu, tinggal diganti misalnya warnanya jadi kuning ya. Ini bisa lebih, ininya dikasih juga bayangan misalnya supaya kelihatan, bayangan hitam misalnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dikreasikan, teman-teman jangan khawatir dengan elemen-elemen yang ada di sini ya. Misalnya yang tadi banyak elemen-elemen yang funky itu di gradient, dia berbagai macam bentuk ya, teman-teman bisa manfaatkan ya. Misalnya ini yang tadi kan, ini masuknya ada di gradient ya. Di sini banyak bentuk-bentuk yang nggak biasa ya, yang teman-teman bisa manfaatkan baik untuk nanti sebagai gambar JPG atau maupun sebagai video MP4 ya. Nah seperti ini juga teman-teman bisa pakai. Misalnya ini kita duplicate dulu ya. Nah ini kita hapus. Oke, teman-teman bisa tambahkan misalnya yang seperti ini ya. Ini tinggal dimainkan aja. Nah lalu diganti warnanya. Misalnya kalau memang London identik dengan merah, monggo diganti merah ya, sama merah marun ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Ininya misalnya di, nah, seperti itu ya. Nah misalnya begitu ya, teman-teman bisa variasikan dengan berbagai macam elemen. Lalu yang misalnya agak seperti ini ya, ini juga bisa kita gunakan. Oke, saya ini lagi ya. Nah ini kita hapus. Nah ini teman-teman biarpun kecil kita bisa kreasikan jadi, nah seperti itu ya. Jadi jangan terpaku oleh teman-teman lihat ini ukurannya kecil, itu teman-teman bisa kreasikan jadi bagian gambar yang lebih menarik, yang lebih besar ya, tinggal diganti warnanya saja. Atau teman-teman juga bisa membuat desain yang lebih kompleks lagi dengan berbagai macam shape, seperti yang teman-teman bisa lihat di thumbnail untuk video YouTube saya ya, tutorial YouTube. Nah misalnya dengan menggunakan shape, dengan hanya menggunakan kotak-kotak ini saja teman-teman sudah bisa membuat gambar-gambar yang kesannya nggak gitu-gitu aja gitu ya, lebih tidak membosankan ya. Misalnya seperti ini kita send backward ya. Nah kemudian ini juga nggak hanya bisa flat satu warna begini, teman-teman tinggal duplicate, misalnya Ctrl D ya, shape yang kotak ini Ctrl D. Nah kemudian yang belakang ini, nah kemudian yang belakangnya kita ganti warnanya misalnya jadi putih ya, seperti itu. Nah ini kita naikin.
gitu ya. Lalu misalnya nggak cukup hanya itu, misalnya teman-teman mau nambah bidang lain, Ctrl D aja ya, elemen lain. Nah, supaya gambarnya nggak monoton ya. Send backward, kemudian ini ya, seperti itu ya. Tinggal kita gedein dikit misalnya. Oke, nah teman-teman bisa divariasikan dan mungkin bisa tidak terbatas ya desainnya. Teman-teman bisa main beberapa shape, gradient, atau elemen-elemen yang lain ya. Nah, ini macam-macam elemennya ya, ada shape, gradient, arrow, ada frame, ada lines, ada chart, ada lain-lain ya. Oke teman-teman, demikian tutorial cara membuat thumbnail untuk video YouTube sesuai dengan niche yang teman-teman kerjakan masing-masing. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.